Ustadz Yusuf Mansur tak hadiri sidang perdana dugaan investasi bodong. Jawabannya adalah bodongnya dari dulu, Anda aja nggak tahu no. Dibodong pura-pura nggak bodong dia itu. Hati-hati. Investasi itu harus jelas. Anda harus tahu mau diapain uang itu. Uang itu untuk apa? Diinvestasinya di mana dan siapa orangnya? Anda harus tahu dong. Anda akan titip modal kok. Kan pernah juga ada kejadian orang jual beras murah. Jual beras murah. Tahun pertama bisa gelombang pertama bisa 10 ton. Nggak tahu berapa ratus juta. Wah, kebayar betul, seneng nih. Keduanya lebih banyak lagi. Giliran terakhir sudah kumpul duit banyak, nggak datang. Nah ini Anda urusan dengan orang baru nih. Orang nipu kan macam-macam. Padahal belum tentu ada untungnya dia, seolah-olah di bulan pertama dikasih penghasilan. Padahal nggak ada hitungannya. Berarti bohong dia. Yang namanya investasi harus benar-benar untung. Untung ditanggung, dapat dibagi bersama, rugi dibagi bersama. Ini kan enggak, dari awal sudah kurang ajar dengan Allah. Kenapa? Pasti diberi berapa persen? Waktu itu ada langsung kan, ada investasi langsung. Jadi dijamin untung. Jadi seolah Anda membayar 500.000 dapat 50.000 per bulan, memastikan seolah-olah dia nggak bakal bangkrut. Lihat, nyungsep kan tuh sekarang di mana dia? Itu banyak mobil jamaah ditempelin tuh grup itu. Itu kan dari awal saya kasih orang jangan mendahulukan. Makanya nggak boleh kalau Anda investasi ke saya, nanam modal ke saya, ya nanti hitungannya kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi bersama. Ini dari awal sudah pasti saya kembalikan. Anda 1 juta per bulan saya kasih 100.000. Wah, kok dahului Allah kok kayak pasti untung, nyungsep lah orang itu. Jadi yang menjadi masalah adalah biasanya yang nanamkan modal, biasanya orang yang silau dengan keuntungan, atau mungkin selama ini usahanya seret terus, ada informasi itu langsung di sana. Wah, ini makanan empuk bagi penjahat-penjahat halus ini. Pertama, dalam bulan pertama dapat keuntungan, kedua keuntungan, cari lagi, kamu dapat fee lagi. Pas giliran banyak, entenya dapat kejatuhan tanggung jawab nih. Hati-hati ya. Jadi kalau Anda investasi itu wajar, jelas dan boleh. Anda menanam modal ke sebuah badan usaha. Badan usahanya jelas, orangnya jelas, usahanya apa, dan keuntungan, kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi. Seperti itu. Jadi yang bodong-bodong selama ini bukan bodongnya belakangan, dari dulu sudah bodong. Bodong. Kalau bodong itu udel. Bodong. Ya terserah lah pokoknya. Hati-hati ya, kita sering banyak orang gampang terpesona dengan investasi. Anda harus tahu ini benar atau tidak. Siapa yang menjalankannya, di bidang apa bergeraknya. Nggak cukup hanya pembagian yang benar tapi bergerak di bidang yang haram. Sebaik-baik orang adalah waspada. Sesempit apapun dirimu, dan semoga Allah melapangkan. Jangan gampang terpesona dengan tawaran-tawaran bisnis, apalagi kadang menggiurkan. Kalau menggiurkan itu sangat terlalu gampang bohongnya itu. Ya, keuntungan begini. Wah, langsung kamu dapat begini. Dihitung nanti, dikalkulasi. Nanti kalau sampai 2 tahun kamu sudah dapat begini, khayalnya sudah punya istana. Nyungsep setelah itu. Baik ya. Hati-hati dalam Anda berinvestasi harus jelas. Apa itu? Orangnya jelas, bergerak di bidang apa Anda harus jelas, pembagian rizkinya jelas. Kalau terpenuhi tiga hal ini, maka Anda sudah boleh menjalaninya. Kalau tidak, jangan menitipkan modal ke siapapun. Sidang perdana gugatan yang diajukan 12 orang terhadap Ustadz Yusuf Mansur atau UYM digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis 6 Januari. Namun, sidang terkait dugaan investasi bodong pembangunan Hotel City di Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang ini tidak dihadiri Yusuf Mansur dan hanya diwakili pengacaranya. UYM diwakili penasihat hukumnya Ariel Muhtar. Sedangkan penggugat dihadiri 6 orang beserta penasihat hukumnya. Dalam persidangan itu, Ustadz Yusuf Mansur digugat sebanyak 285,36 juta rupiah. Selain Ustadz Yusuf Mansur, 12 orang ini juga menggugat PT Inex Arsindo dan Jody Broto perkara perdataan dugaan ingkar janji atau wan prestasi dana investasi uang patungan usaha hotel dan apartemen haji.
Namun pada sidang peragendaan pemanggilan pihak tergugat dan penggugat, Inex Arsindo Djody Broto selaku komisaris PT Indeks Arsindo juga tak hadir. Sementara dalam sidang tersebut, penggugat meminta tergugat dihukum dengan membayar kerugian material sebanyak 174 juta. Ustadz Yusuf Mansur dan bagi hasil yang dijanjikan sebesar 11,36 juta rupiah. Jadi total nilai keseluruhan mencapai 285,36 juta rupiah. Dan juga tergugat diminta untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 500. Sidang perdana gugatan yang diajukan 12 orang terhadap Ustadz Yusuf Mansur atau UYM digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis 6 Januari. Namun, sidang terkait dugaan investasi bodong pembangunan Hotel City di Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang ini tidak dihadiri Yusuf Mansur dan hanya diwakili pengacara raja. UYM diwakili penasihat hukumnya Ariel Muhtar, sedangkan penggugat dihadiri 6 orang beserta penasihat hukumnya. Dalam persidangan itu, Ustadz Yusuf Mansur digugat sebanyak 285,36 juta rupiah. Selain Ustadz Yusuf Mansur, 12 orang ini juga menggugat PT Inex Arsindo dan Djody Broto perkara perdataan dugaan ingkar janji atau wan prestasi dana investasi uang patungan usaha hotel dan apartemen haji. Namun pada sidang peragendaan pemanggilan pihak tergugat dan penggugat, Inex Arsindo Djody Broto selaku komisaris PT Indeks Arsindo juga tak hadir. Sementara dalam sidang tersebut, penggugat meminta tergugat dihukum dengan membayar kerugian material sebanyak 174 juta. Ustadz Yusuf Mansur dan bagi hasil yang dijanjikan sebesar 11,36 juta rupiah. Jadi total nilai keseluruhan mencapai 285,36 juta rupiah. Dan juga tergugat diminta untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 500 juta rupiah. Sidang perdana gugatan yang diajukan 12 orang terhadap Ustadz Yusuf Mansur atau UYM digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis 6 Januari. Namun, sidang terkait dugaan investasi bodong pembangunan Hotel City di Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang ini tidak dihadiri Yusuf Mansur dan hanya diwakili pengacara raja. UYM diwakili penasihat hukumnya Ariel Muhtar, sedangkan penggugat dihadiri 6 orang beserta penasihat hukumnya. Dalam persidangan itu, Ustadz Yusuf Mansur digugat sebanyak 285,36 juta rupiah. Selain Ustadz Yusuf Mansur, 12 orang ini juga menggugat PT Inex Arsindo dan Djody Broto perkara perdataan dugaan ingkar janji atau wan prestasi dana investasi uang patungan usaha hotel dan apartemen haji. Namun pada sidang peragendaan pemanggilan pihak tergugat dan penggugat, Inex Arsindo Djody Broto selaku komisaris PT Indeks Arsindo juga tak hadir. Sementara dalam sidang tersebut, penggugat meminta tergugat dihukum dengan membayar kerugian